Anda menyaksikan News Update bersama saya Fitri Megantara. Pemirsa, 6 orang menjadi korban longsor di Desa Gumelem Kulon, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Ke-6 korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Hujan deras yang terjadi sepanjang Sabtu kemarin mengakibatkan longsor di Kabupaten Banjarnegara. Longsor terjadi di 2 titik di Desa Gumelem, Banjarnegara. Proses evakuasi berlangsung sampai Minggu dini hari tadi. Sebelumnya dilaporkan 3 orang ditemukan tewas tertimbun tanah longsor di RW 10 Dukuh Gumelem. Selain di Dukuh Gumelem, longsor juga terjadi di Dukuh Wanarata, Desa Gumelem. 3 orang juga dilaporkan tewas. Selain di Banjarnegara, akibat hujan lebat sepanjang Sabtu kemarin juga mengakibatkan 6 desa di Kecamatan Tambak dan Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah dilanda banjir. Ke-6 desa terdampak yaitu Desa Selandakan, Sibrama, Karanggedang, Nusadadi, Sibalung, dan Bumi Ayu. Untuk mengetahui perkembangan terkini penanganan banjir dan tanah longsor di Jawa Tengah, kita telah terhubung lewat sambungan telepon dengan Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Bapak Sutopo Purwonugroho. Selamat siang, Pak Sutopo. Bagaimana proses evakuasi hingga Minggu siang ini? Proses evakuasi masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan dari berbagai institusi, dan data sementara yang terhimpun di posko ada 24 orang meninggal dan 26 orang hilang yang terjadi di 16 kabupaten kota di Jawa Tengah. Korban terbanyak itu memang di Kabupaten Purworejo, kemudian juga Banjarnegara dan Kebumen. Dan saat ini masih terus dilakukan upaya-upaya penanganan, terutama yang di Banjarnegara. Ini dilaporkan 11 orang meninggal dan 26 orang hilang, di mana banjir dan longsor ini menimpa 30 desa di 16 kecamatan. Ya, akses kepada lokasi longsor sendiri, apakah kemudian ini menjadi hambatan khusus untuk proses evakuasi? Untuk akses cukup berat juga, karena memang daerah-daerah perbukitan, kemudian juga kondisi lumpur, materialnya karena kemarin hujan, dan kondisi cuaca juga saat ini juga mulai mendung. Diperkirakan juga akan menghambat pencarian, apalagi kalau melihat material longsorannya cukup luas dan cukup besar. Tentu dalam hal ini penanganan memerlukan waktu yang cukup panjang, dan saat ini juga sudah dikerahkan 5 alat berat untuk membantu proses evakuasi yang terjadi di Kecamatan Loano. Di Desa Karangrejo, Kecamatan Loano, ini 5 orang tertimbun longsor dan 9 orang tewas, di mana ini 2 tempat yang berbeda. 5 orang meninggal ini adalah penduduk asli warga Desa Karangrejo, sedang 9 orang tewas yang sudah dievakuasi ini adalah masyarakat di luar dari Desa Karangrejo yang kebetulan sedang lewat di jalan. Mereka kemudian berhenti karena ada material longsor. 3 penumpang truk mereka turun, dan di belakang truk beberapa kendaraan lain. Tiba-tiba dari bukit terjadi longsor yang besar dan mereka menimbun kendaraan dan penumpangnya yang ada di bawahnya. Selain itu juga di beberapa desa juga terjadi longsor. Di Desa Donpati, Kecamatan Purworejo, 14 orang hilang. Kemudian di Desa Sibomulyo, Kecamatan Purworejo, 1 orang tewas dan 4 orang hilang. Sedangkan di Desa Pecekelan, Kecamatan Karangrejo juga 1 orang hilang, dan Desa Jelek, Kecamatan Gesing, 2 orang hilang. Baik, Pak Sutopo, dengan kemudian lokasi longsor yang tidak hanya ada di 1 tempat, ini bagaimana fokus dari evakuasi? Apakah kemudian tim yang diturunkan sama atau kemudian ada daerah yang diprioritaskan untuk dievakuasi? Tim dibagi beberapa personil dan peralatan yang ada di sana. Tentu dalam hal ini kalau melihat material longsor yang cukup banyak, terutama di Desa Donorati, Kecamatan Purworejo, dan di Desa Karangrejo, ini personilnya lebih banyak dibandingkan dengan tim yang ada di tempat lain. Ya, untuk mengantisipasi adanya kemudian longsor susulan akibat mungkin cuaca yang kemudian nanti akan memburuk, bagaimana kemudian evakuasi ataupun warga yang berada di lokasi yang rawan tanah longsor dievakuasi ataupun diungsikan kemana? Ya, ada beberapa, jadi rumah-rumah yang
terdampak atau terancam dari longsor-longsor susulan, masyarakat sejak tadi malam sudah evakuasi. Mereka menempati tempat-tempat yang lebih aman, ada yang di balai desa, ada yang di sekolahan, dan ada juga yang di kerabatnya. Mereka melakukan evakuasi dan dalam hal ini BPBD terus menyampaikan peringatan dini, menyampaikan informasi kepada masyarakat karena ancaman hujan deras, hujan lebat itu masih berpotensi sampai tanggal 20 nanti, sehingga kemungkinan banjir dan longsor susulan masih berpotensi tinggi di wilayah-wilayah Jawa Tengah. Kami konfirmasi kembali Pak Sutopo, Anda mengatakan bahwa ini potensi tanah longsor masih akan terus terjadi hingga tanggal 20 mendatang, seperti itu? Iya betul, jadi kalau mengacu kepada prediksi dari BMKG, curah hujan masih akan tinggi di Ya, Pak Sutopo. Pak Sutopo. Ya, pemirsa, kami mohon maaf, nampaknya hubungan komunikasi kami dengan Pak Sutopo terputus. Namun demikian, pemirsa, perbincangan kami dengan Bapak Sutopo, yaitu sebagai Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana.